Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari Pendidikan Ekonomi A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Untuk materi UTS yang saya akan jelaskan yaitu mengenai perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah juga disebut sebagai keuangan Islam atau keuangan yang sesuai dengan syariah, yang mengacu pada kegiatan keuangan atau perbankan yang mematuhi syariat atau hukum Islam. Dua prinsip yang fundamental ini perbankan Islam juga berbagai untung dan rugi dan larangan pengumpulan dan pembayaran bunga untuk pemberi pinjaman investor. Prinsip bank syariah. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain 2016 karya Mustari Mukhtar, Ros Rahmidani dan Mekti Kurnia dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu diantaranya: 1. Pemberi dana wajib untuk berbagai keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Yang kedua, Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsikik. Yang ketiga, yaitu adanya unsur jaharoh atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Fungsi bank syariah dilansir dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2020 karya Irsadi Zain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu diantaranya: bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Adanya bank syariah menjalankan fungsi sosial dan bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengolahan zakat. Bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberian wakaf. Contoh bank Islam yaitu Bank Tabungan Mit Gamol, didirikan pada tahun 1963 di Mesir, bisa disebut sebagai contoh pertama perbankan Islam di dunia modern ini. Jadi ketika Mit Gamol meminjamkan uang untuk bisnis, itu dilakukan dengan model bagi hasil. Lalu proyek Mit Gamol ini tutup pada tahun 1967 dikarenakan faktor politik. Tetapi selama tahun operasinya, bank tersebut sebagai berhati-hati, hanya saja menyetujui sekitar 40% dari aplikasi peminjaman bisnisnya. Namun dalam kondisi ekonomi yang baik,
Rasio default bank dikatakan nol. Secara umum, lembaga perbankan syariah cenderung lebih menghindari risiko dalam praktik investasi mereka. Akibatnya, mereka biasanya menghindari bisnis yang dapat dikaitkan dengan gelembung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.